Hari ini judul khotbah saya dan mengangkat orang lain. Mengangkat orang lain ini bukan berarti saya mengangkat Pak Antoni karena saya nggak kuat. Badan saya cukup minimalis, saya hamba Tuhan yang ekstra small. Tapi mengangkat orang lain di sini adalah bagaimana cara hidup kita mengangkat orang lain baik di dalam gereja maupun di luar gereja. Dan ini adalah salah satu tujuan kita. Bahwa gereja ada, salah satu definisi gereja adalah adalah persekutuan orang yang percaya yang dipanggil keluar dari dunia yang berdosa ini. Diperlengkapi dan diutus kembali ke dunia dengan satu misi untuk memberitakan Injil dan membawa manusia kembali kepada Yesus. Tapi yang jadi pertanyaan seringkali kita orang Kristen sering menjadi batu sandungan. Sehingga susah sekali keluarga kita atau teman-teman di kantor kita atau bos atau bawahan kita, orang yang kita pimpin melihat Kristus di dalam kita. Diakui atau tidak diakui, kita seringkali ketika berada di gereja kita orang yang baik. Ketika di hadapan Pak Antoni kita orang yang benar. Ketika di dalam gereja semuanya baik, saya percaya itu. Tapi ketika di luar gereja justru menunjukkan apakah hidup kita itu bisa membuat orang lain melihat Yesus. Atau justru melalui hidup kita itu menulari penyakit. Yang artinya ada banyak orang trauma, ada banyak orang kecewa. Bukan karena orang yang punya agama yang lain, tapi karena orang Kristen. Pernah kan banyak kita jumpai kan, saya nggak mau ke gereja. Kenapa? Itu orang gereja, kayak gitu. Seringkali ciri-ciri orang gereja yang berada di gereja adalah orang-orangnya pintar menasehati, tapi susah untuk hidup di dalam nasihatnya. Pintar untuk ngomong firman Tuhan, tapi susah sekali untuk kita hidup di dalam firman yang kita omongkan. Apalagi kalau kelihatan orang di luar sana berdosa sedikit, kita adalah orang yang paling pertama untuk menghakimi. Benar? Tapi nggak ada di sini, di luar banyak. Di sini semuanya orang baik-baik. Kita tuh pintar sekali menghakimi. Ada orang di sekeliling kita berdosa sedikit. Kamu tahu nggak sih neraka itu sudah dekat di hadapanmu? Hei ular beludak. Keras firmannya. Tapi seringkali kita nggak bisa melihatkan Kristus di dalam kita kepada orang lain. Dan itu yang seringkali menjadi batu sandungan. Dan hal itu berbeda dengan apa yang dilakukan Yesus. Di Lukas pasal yang kedua ayat 52 dikatakan seperti ini. Lukas pasal yang kedua ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya. Dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Terjemahnya bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan seperti ini. Yesus makin bertambah besar dan bertambah bijaksana serta dikasih oleh Allah dan disukai oleh manusia. Tidak cukup kita hanya dikasih Allah dan berkenan di hati manusia. Kalau kita tidak disukai manusia, artinya kita tidak akan pernah bisa memberikan dampak dan menjadi garam terang dunia dan membawa Injil kepada orang di luar sana. Kalau kita tidak disukai manusia. Dari dua topik ini dikasih oleh Allah dan disukai oleh manusia. Ada beberapa tipe orang. Ada tipe orang yang berkenan di hati Allah tapi nggak disukai oleh manusia. Yang pertama, sering ke gereja, Senin sampai Minggu. Selalu ke gereja, saat teduh, pelayanan servo datang yang paling pertama. CG datang yang pertama, pelayanan apapun dia bisa, all you can eat. Semuanya pokoknya, omnipresence, di mana Tuhan ada, saya di sana. Hebat, di gereja sempurna, tapi tidak disukai oleh manusia. Kenapa? Kikir, pelit, suka meso, makan duitnya orang, suka ngutang tapi lupa bayar. Rajin pinjam duit tapi lupa mengembalikan. Sehingga apa sih? Sehingga ketika kita melihat orang ini berkenan di gereja, disukai tapi tidak disukai oleh manusia. Sehingga ketika dia mau menginjil, susah untuk orang itu percaya bahwa Yesus ada di dalamnya. Bagi saya, pekerjaan yang paling susah bagi saya, itu adalah saya menjadi sales obat gemuk. Kenapa? Karena orang susah percaya. Bagaimana saya bisa mau kasih ini minum obat gemuk, sedangkan saya sendiri kurus. Susah untuk kita memberitakan Injil Yesus, sedangkan Yesus itu tidak ada di dalam kita. Dan kita tidak disukai oleh manusia. Sepakat Bapak Ibu Saudara? Tapi bukan berarti di sini Bapak Ibu Saudara yang gemuk itu bisa untuk jual obat juga enggak pasti. Tapi ada juga tipe yang kedua. Orang ini tidak disukai, tidak berkenan di hati Allah, tapi disukai manusia. Banyak kan orang dunia. Saya barusan lihat juga di TikTok. Ada orang yang dugem pakai lagu rohani. Bapak sentuh hatiku.
keren Pol. Minum, dan Bapak sentuh hatiku. Kalau disentuh sungguhan mati itu Bapak. Tapi mereka disukai kan? Berapa banyak yang kita tahu bahwa orang dunia itu lebih setia kawan daripada kita. Berapa banyak yang kita tahu bahwa orang-orang dunia itu lebih gak eman nraktir teman-temannya daripada orang Kristen. Tapi orang Kristen di sini gak ada eman. Semuanya baik-baik, gak ada yang kikir. Karena yang kikir semua sudah dipanggil Tuhan. Iya kan? Berapa banyak di antara kita yang seperti itu. Terus yang berikutnya yang ketiga ini layak dibina. Sudah gak berkenan di hati Tuhan, gak disukai manusia juga. Ada kan? Gak ke gereja, gak pernah. Terus kehidupannya di keluarga juga dibenci banyak orang. Malas kerja, gak ngapa-ngapain, istri dipukuli, anak dipukuli semuanya. Nah ini orang ini layak dibina. Jangan diteruskan ya. Tapi orang yang keempat, tipe ini yang harusnya kita tiru, kayak Tuhan Yesus. Orang ini bukannya dikasih oleh Yesus, tapi orang ini juga disukai oleh manusia. Dan kita tiru dari teladannya Tuhan Yesus, dan saya juga akan tiru dari teladannya seorang yang namanya Barnabas. Kita buka di Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayat 24 sampai dengan 26. Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayat 24 sampai dengan 26. Karena Barnabas adalah orang baik. Katakan bersama dengan saya, orang baik. Lihat kanan kirinya apakah dia orang baik enggak. Ini ciri-cirinya Barnabas. Orang ini baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Dan sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat 1 tahun lamanya. Jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu pertama kalinya disebut Kristen. Kalau Yesus terlalu susah bagi kita untuk kita ikuti, ini ada manusia yang kita bisa ikuti. Yaitu namanya Barnabas. Kenapa bisa dikatakan Barnabas adalah orang yang baik? Alkitab yang memuji Barnabas. Kenapa? Karena semua orang merasakan kebaikannya. Kita tidak mungkin punya kesimpulan kepada orang di kanan kiri kita kalau kita nggak pernah merasakan kebaikan orang tersebut. Karena kebaikan orang itu bukan dikatakan, tapi dilakukan. Bukti kalau kita tahu bahwa kita sering berkata kita memuji Tuhan, Bapa adalah Bapa yang baik. Kenapa? Karena Bapa sering menolong kita ketika keadaan terdesak. Bapa sering mungkin memberikan mujizat ketika keadaan kita tidak ada jalan keluar. Kenapa bisa kita tahu bahwa Bapa kita itu baik? Karena Bapa sering melakukan tindakan yang baik. Barnabas yang sama juga sama. Kenapa kok Barnabas bisa disimpulkan Alkitab bahwa dia adalah orang yang baik? Karena ketika cara hidup jemaat yang pertama, Barnabas rela untuk menjual tanahnya dan memberikan seluruhnya kepada kaki rasul-rasul. Barnabas bukan hanya dikenal baik, tapi lewat tindakannya dia itu dikenal baik. Barnabas bukan hanya berpikir aku adalah orang baik. Karena ini ciri-ciri juga orang Kristen yang kurang baik. Karena dia berpikir bahwa dia baik, tetapi seluruh keluarganya mempunyai kesimpulan bahwa dia bukan orang yang baik. Jangan berpikir bahwa saya ini orang baik, karena orang baik itu tidak bisa berada dalam pikiran. Tapi coba tanya ke kanan kiri kita, coba tanya ke anggota CG kita, coba tanya ke anak kita sesekali, coba tanya ke keluarga kita, apakah saya ini sudah jadi orang yang baik? Saya sering menanyakan itu dalam hati saya bertanya kepada istri saya. By the way, saya sudah punya istri 1 dan anak 1. Meskipun saya kelihatan muda anak SMA seperti ini, tapi saya cukup berhasil dalam percintaan. Saya selalu bertanya, apakah saya sudah jadi orang yang baik enggak sih? Ketika nanti saya pulang ke rumah Bapak, kayak tadi ibadah senior, menengok sorga. Nanti suatu saat kalau saya tengok itu sorga dan saya tinggali, apakah orang yang saya tinggali mereka bisa berkata saya itu orang yang baik enggak sih? Percuma saya dikenal hanya seorang pendeta, tapi itu hanya jabatan, tapi kelakuan saya bukan seorang pendeta. Percuma kita dikenal, kita sering ke gereja, kalau kebaikan kita tidak bisa dirasakan banyak orang. Percuma kita melayani di gereja, kalau kebaikan kita tidak bisa dirasakan oleh anggota keluarga kita. Dan itu yang sering kali membuat saya bertanya-tanya, apakah saya ini sudah jadi orang yang baik, Kristen yang baik, yang serupa seperti Yesus.
Karena ini adalah dasar fondasi yang penting untuk kita bisa berkata-kata sharing tentang Tuhan Yesus. Percuma kalau kita itu buruk, kalau kelakuan kita itu sama dengan orang dunia. Kalau kita juga sama-sama berbohong dalam pekerjaan. Kalau kita sama-sama tidak jujur di dalam perusahaan kita. Orang tidak akan percaya bahwa Yesus itu ada di antara kita. Halo Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kita sudah punya fondasi yang benar yang Barnabas bilang dan Tuhan Yesus punya. Baik, detik itulah kita itu bisa memberitakan Yesus. Detik itu ketika Barnabas tahu dia adalah orang yang baik. Saya suka ini kata-kata ini. Barnabas bukan hanya tinggal baik, sudah. Tapi Barnabas pergi ke Tarsus untuk mencari Saulus. Alkitab ngomong dengan jelas, Barnabas pergi dan mencari. Dia sudah baik dan kemudian ini saatnya dia pergi dan mencari. Inilah saatnya kita untuk kita memberitakan kebaikan Kristus, untuk memberitakan Injil. Untuk kita itu pergi dan mencari. Barnabas perlu bersusah payah untuk melakukan perjalanan ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan mencarinya spesifik satu orang, Saulus. Ini bukan Paulus, masih belum bukan Paulus. Saya suka kata-kata ini, Saulus. Yang artinya orang tersebut masih orang yang berdosa. Yang artinya orang tersebut masih banyak orang yang takut terhadap Saulus. Karena Alkitab berkata dengan jelas di Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 26-27. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid. Tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakannya kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberanian mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Saya suka apa yang dilakukan oleh Barnabas ini. Barnabas orang yang baik, Kristen yang baik, tapi tidak berhenti sampai di sana. Dia pergi, dia mencari, dan Alkitab ngomong dengan jelas, dia menerima. Bukankah ini yang dibutuhkan orang-orang di luar sana, dunia di luar sana? Bukan seberapa hebat kita melayani, bukan seberapa kuat kita itu melayani, bukan seberapa gagah kita itu diurapi Tuhan. Tapi seberapa kita itu bisa menerima orang-orang yang berdosa, orang-orang yang punya kelemahan, orang-orang yang tidak sama dengan kita. Dan ini yang dilakukan oleh Barnabas. Tidak mudah bagi seorang Barnabas bisa menerima Saulus. Kenapa? Karena semua orang membenci dia. Semua orang anti terhadap Saulus. Dan apakah kita itu sudah bergaul dengan orang-orang yang berdosa sih? Apakah kita sudah lama tidak bergaul dengan orang-orang yang berdosa? Apakah kita juga anti terhadap orang-orang berdosa? Bapak Ibu Saudara, janganlah kita anti terhadap orang-orang yang berdosa. Justru mereka adalah orang-orang yang membutuhkan kita. Punyalah teman, punyalah sahabat, punyalah keluarga-keluarga yang masih belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadikan mereka kontak kita. Jadikan mereka sahabat kita, jadikan mereka teman kita. Karena ini yang dilakukan oleh Barnabas. Dia menjadikan Saulus temannya. Sekalipun Saulus orang yang berdosa dulunya. Sekalipun Saulus itu orang yang paling susah untuk bertobat. Saya itu percaya bahwa tidak ada yang terlalu susah bagi Yesus. Katakan amin. Saulus itu bagi orang Kristen di zaman dahulu, mana bisa dia bertobat? Mana mungkin sih Tuhan dia bertobat? Perempuan yang berzina ketemu Yesus, mana mungkin dia bertobat? Suaminya sudah ada 5. Ini sudah parah, ini sudah sakitnya parah. Mana mungkin dia bertobat? Tapi Alkitab sudah membuktikan orang seperti Saulus pun bisa berubah. Yang percaya katakan amin. Orang seperti perempuan yang berzina pun bisa berubah. Tergantung bagaimana kita yang memberitakan Injilnya. Saya punya kisah di mana ketika saya dulu SMA, saya itu orang yang nakal dan di teman saya itu ada seorang CGL dan sponsor. Satu kelas diinjili, satu kelas diajak ke gereja, satu kelas hanya tinggal saya yang tidak diajak. Kenapa? Karena saya punya peluang yang tipis untuk bertobat. Saya dilewati Bapak Ibu Saudara. Tapi tahu nggak sih Bapak Ibu Saudara, orang yang paling nakal di kelas
akhirnya jadi pendeta. Orang yang dilupakan oleh orang-orang gereja justru dipilih Tuhan untuk jadi pendeta. Dan teman-teman saya ketika mereka sudah bertobat, mereka baru ingat saya. 2-3 tahun atau 4 tahun setelah itu. Dia baru telepon, Ngui, ayo kita ke gereja. Oh sorry, saya sudah ada di gereja. Gereja mana? Gereja Masyaran. Oh kamu ngapain di gereja Masyaran? Iya saya jadi hamba Tuhan. Masa? Gitu katanya. Terus telepon. Jadi bukan dia yang ngajak saya ke gereja. Saya yang bersaksi ke dia. Kok bisa kamu bertobat? Bagaimana caranya Tuhan memulihkan kamu? Mana mungkin kamu bisa bertobat? Kurang ajar kan teman saya ini. Justru yang gak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Tuhan. Justru Saulus yang gak mungkin, dia dipakai Tuhan besar. Justru perempuan yang berzina ini yang gak mungkin, dipakai Tuhan memulihkan satu kota. Justru Stephen Ngui yang gak mungkin ini, justru jadi pendeta. Apalagi gak mungkin bagi Tuhan. Apakah kita mau menghalangi pekerjaan Tuhan bahwa semua keluarga kita, semua orang kita kenal bisa bertobat. Dan siapa tahu teman yang kita kenal yang bertobat itu dipakai Tuhan lebih daripada kita. Tinggal kitanya ini loh. Jangan sampai melewatkan satu orang. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan kebanyakan ini adalah cara efektif untuk kita itu menjadi seorang sahabat. Karena kebanyakan orang Kristen percaya teman-teman menginjilan dengan teman. Menginjili antar sahabat. Itu adalah bentuk yang efektif dari penginjilan. Ini kata survei. Karena hal ini berbanding terbalik dengan abad 19 dengan abad 20 di mana khotbah itu hal yang powerful. Tapi hari-hari ini bukan hanya khotbah yang powerful yang dipakai Tuhan. Tapi penginjilan dengan sahabat, dengan teman itu juga powerful. Dan apakah kita masih menginjil dan memberitakan Yesus hingga hari ini? Ataukah Injil itu hanya berhenti di kita? Apakah mulut kita masih memberitakan kesaksian? Saya percaya tidak ada satu orang pun yang tidak bisa menginjil. Ada satu ibu-ibu, bukan ibu-ibunya tidak ada di sini. Ibu-ibu di sini semuanya baik. Cinta Yesus, berapi-api melayani Tuhan. Tapi ada ibu-ibu di luar sana. Ketika disuruh kesaksian, enggak bisa. Doa, enggak bisa. Pelayanan PAW, fales. Saya enggak bisa pokoknya Pak. CG enggak bisa, pokoknya ngomong juga terbatas. Hingga suatu saat anaknya juara di kelas. Apa yang terjadi minggu depannya Bapak Ibu Saudara? Tidak perlu didorong-dorong oleh pemimpinnya, tidak perlu didoakan puasa. Tidak perlu Pastor Antoni menelpon, tiba-tiba dia mau bersaksi. Kenapa? Karena anaknya juara. Ketemu dengan ibu-ibu di pasar, dia bersaksi juga bahwa anaknya juara. Betapa bangganya dia kalau lihat anaknya juara. Halo? Yang artinya setiap daripada kita itu bisa bersaksi kok. Kalau ibu itu yang bangga hanya titipan anaknya dia bisa bangga seperti itu. Apalagi Yesus yang bukan titipan tapi itu menjadi Allah dalam hidup kita. Kalau anak saja kita bisa banggakan dengan luar biasa. Apalagi Yesus. Halo. Saya juga punya mama. Mama saya juga cenderung gak bisa ngomong, cenderung pemalu. Tapi ketika dia punya cucu. Tidak bisa didorong-dorong. Seluruh tetangganya juga tahu. Seluruh grup keluarga juga tahu. Artinya apa? Semua kita itu punya potensi yang besar untuk kita bisa bersaksi dan menceritakan betapa bangganya kita ikut Yesus. Amin. Bisa coba lihat ibu-ibu di sini ada enggak yang bisa dipakai Tuhan. Tapi saya percaya bahwa semuanya bisa dipakai Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan banyak melalui survei itu juga memperlihatkan fakta bahwa hubungan pertemanan itu adalah senjata yang paling luar biasa yang bisa kita punyai untuk kita memberitakan Injil. Ini saya suka surveinya, dia ngomong seperti ini. Surveinya menunjukkan bahwa 57% mengatakan bahwa tindakan mereka akan membawa orang kepada Yesus, bukan kata-kata mereka. Yang dilihat dunia itu bukan kata-kata kita, tapi tindakan kita. Yang dilihat teman-teman kita itu bukan kata-kata kita, tapi tindakan kita.
Yang dilihat oleh keluarga-keluarga kita yang masih belum percaya, keluarga besar kita. Itu bukan kata-kata saja, tapi tindakan kita apakah mewujudkan Kristus dan pengikut Kristus. Dan itu yang dilihat oleh mereka. Dan ini saya suka juga, Yesus juga melakukan hal ini Bapak Ibu Saudara. Yesus turun ke dalam dunia, dia bergaul bukan hanya kepada orang-orang yang kudus, tapi dia bergaul kepada orang-orang yang berdosa. Di Lukas pasal yang ke-9 ayat 29-32 dikatakan seperti ini. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya. Perjamuan yang besar di rumahnya. Dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungguh-sungguh kepada murid-murid Yesus katanya, mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Lalu jawab Yesus kepada mereka katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Yesus pun makan dengan orang-orang yang berdosa. Saya tuh sering memperhatikan IG dari Bapak Ibu Saudara di tempat ini, bahwa jemaat Gereja Mawar Sharon Siwalan Kerto ini suka makan. Sering saya lihat, every week. Ya kan? Dan saya juga percaya bahwa segala sesuatu masalah bisa diselesaikan dengan makan. Segala persahabatan, hubungan kita juga bisa selesaikan dengan makan. Alkitab nggak ngomong itu makan mewah, steak atau apa. Tapi saya percaya bahwa tempe penyet dengan kasih itu lebih baik daripada steak tapi nggak ikhlas. Tempe penyet, tapi kalau itu datang di waktu yang tepat itu sangat powerful Bapak Ibu Saudara. Yang penting kan bukan tempe penyetnya, yang penting itu hubungannya. Sama kan, kalau Bapak Ibu Saudara pernah kencan, pacaran, kan nggak penting makanannya kan nggak penting view-nya kan. Di Kalimas pun kalau dengan pacar itu enak. Kan nggak penting sungainya. Penting siapa yang bersama dengan kita. Sama. Yesus nggak penting makannya. Tapi Yesus melihat bahwa dia bergaul dengan orang-orang yang berdosa. Kalau kita hidup kekristenan kita sudah lama nggak bergaul dengan orang berdosa. Artinya apa? Kita menjadi orang-orang yang masih selfish. Sesekali bergaulan dengan orang yang berdosa. Kenapa? Karena Yesus tidak pernah malu bergaul dengan orang yang berdosa. Tapi nggak sampai ekstrim Bapak Ibu Saudara. Ada salah satu hamba Tuhan yang juga terlalu ekstrim. Dia bergaul dengan orang berdosa sampai ikut didugem. Kelabing. Kenapa? Karena kita menjangkau orang-orang yang berdosa. Dia kelabing. Kan nggak mungkin saya dengan Pastor Anthony ketemu kelabing. Menjangkau orang berdosa men. Pasti Bapak Ibu Saudara kan mikir aneh-aneh kan. Jangan sampai seperti itu, ajak di penyetan aja. Karena kalau saya bertemu kayak saya dengan Pastor Anthony kalau ngejak orang berdosa di penyetan kan enak kan. Aman. Tapi saya percaya bahwa itu cara Yesus. Bahwa Yesus gak pernah takut bergaul dengan orang-orang berdosa. Karena itu yang dibutuhkan orang-orang yang berdosa. Untuk kita mulai pergi, mencari, dan menerima mereka. Melalui apa? Persahabatan. Dan persahabatan yang dibangun dengan makanan. Amin. Amin. Lihat kanan kirinya. Tanya, sudah siap gak traktir penyetan? Dan saya suka ini. Tidak semua kita dipanggil untuk berada di stage Bapak Ibu Saudara. Tidak semua dipanggil kita jadi WL, bernyanyi. Tidak semua juga percaya diri jadi hamba Tuhan, berkhotbah seperti ini. Saya itu juga tidak percaya diri kok. Saya selalu asam lambung setiap pagi kalau saya khotbah. Apalagi khotbah jam 7. Wah asam lambung. Terus dikasih companion kopi, tambah asam lambung. Saya masih dredeg sampai hari ini karena saya bukan orang di stage. Saya gak percaya diri. Tapi saya tahu ini. Bahwa semua orang bisa dipakai Tuhan untuk penginjilan persahabatan. Untuk sharing tentang Yesus kepada orang-orang yang kita tahu mereka membutuhkan. Kita semua bisa dipakai Tuhan. Dan itu tidak diperlukan talenta yang besar. Baik Bapak Ibu Saudara tidak bisa bernyanyi. Baik Bapak Ibu Saudara nggak punya skill leadership. Baik Bapak Ibu Saudara tidak punya gelar yang panjang. Semua kita bisa menginjil. Semua kita bisa bersaksi. Amin. Dan bukan berarti sama seperti yang Barnabas
lakukan. Bukan berarti nggak di stage, bukan berarti kita nggak punya jabatan, bukan berarti kita itu nggak berkenan di hati Tuhan. Halo, saya percaya Bapak Ibu Saudara, pelayanan yang seperti ini, friendship evangelism, bukanlah pelayanan yang akan membuat kita terkenal, bukan pelayanan yang akan membuat kita itu populer, bukan pelayanan yang akan membuat like-nya banyak di Instagram. Tapi bukan berarti pelayanannya like-nya sedikit, tidak di-like oleh Tuhan Yesus. Asik. Saya hanya butuh Tuhan Yesus kasih saya jempol seperti ketika saya makan dengan orang berdosa. Daripada 1000 orang yang nge-like Instagram kita. Kenapa? Karena pelayanan ini pelayanan tidak baik. Dalam kutip, bukan tidak terkenal. Tidak membuat kita terkenal kalau kita makan dengan orang berdosa. Tapi berapa banyak di antara kita yang suka makan dengan orang-orang yang punya duit banyak. Kita suka makan dengan orang-orang yang punya jabatan banyak. Kita suka makan kepada orang-orang yang bisa mendatangkan duit atau berkat dalam hidup kita. Benar? Kita akan meluangkan waktu. Tidak perlu dipaksa oleh pemimpin kita. Tidak perlu dipaksa oleh CGL kita. Kita akan punya waktu untuk meluangkan benar-benar kalau orang itu berdampak dalam hidup kita. Dan bisa mengangkat perusahaan kita. Dan bisa jualan. Bisa kita partnership bisnis. Tapi yang jadi pertanyaan, Barnabas memberikan kesempatan untuk dia pergi kepada Saulus. Apa yang dia dapat dari Saulus? Tidak ada. Justru persahabatan yang seperti ini yang dinantikan Tuhan. Persahabatan yang tulus. Bahwa kita membuat kita itu datang kepada orang-orang berdosa. Bapak Ibu Saudara, bukan supaya mereka ikut ke cigi kita dan kemudian cigi kita itu banyak. Itu enggak lebih daripada salesman. Agen asuransi. Kalau kita menghubungi orang-orang berdosa hanya supaya memenuhi gereja ini, ngapain? Masa kita kalah dengan orang-orang asuransi, men? Mereka gigih dan berani. Pagi, siang, sore, malam kita ditelepon, ayo ikut asuransi. Sebentar lagi sakit loh kelihatannya kamu. Saya lihat kakinya sudah agak anu loh, itu goyang-goyang loh. Segera ikut asuransi. Halo. Kenapa mereka bisa seperti itu? Karena mereka percaya bahwa ini tuh baik untuk kita. Asuransi. Sedangkan kita itu sudah memberikan kepada orang tersebut Yesus. Bahwa orang tersebut diangkat dari neraka ke sorga. Bahwa orang tersebut masa depannya suram. Diangkat menjadi masa depan yang penuh pengharapan. Justru harusnya kita itu lebih giat. Dengan hati yang tulus. Bahwa apa yang kita lakukan itu merupakan gaya hidup dari orang Kristen. Bukan karena event, bukan karena disuruh pemimpin Bapak Ibu Saudara. Kalau kita menginjil hanya disuruh pemimpin, betapa kecilnya, betapa kecilnya motivasi kita. Tapi kalau kita menginjil karena kita cinta Yesus dan kita tahu orang-orang itu butuh Yesus, betapa besarnya hati kita. Kalau kita ketemu dengan orang-orang yang tidak bisa memberikan benefit atas hidup kita, tapi kita mau memberikan waktu supaya mereka bisa menerima Yesus. Betapa itu yang Yesus lakukan. Kenapa? Karena itu yang Yesus lakukan dalam hidup kita kan. Kita nggak bisa memberikan apa-apa ke Yesus ketika kita berdosa. Tapi Yesus menemui kita bukan ketika kita sudah sempurna, tapi ketika kita masih berdosa. Bukankah itu yang harus kita lakukan? Untuk kita memberikan kesempatan pada orang-orang bahwa kita itu Kristen yang tulus. Amin. Jangan sampai kita menemui orang-orang yang bisa hanya kasih duit kita. Jangan sampai kita juga menemui orang-orang yang bisa memberikan kita pekerjaan. Tapi temui mereka karena kita gak butuh mereka. Kita hanya mengasihi mereka dengan tulus. Mereka akan mengapresiasi itu dan mereka bisa melihat apakah kita datang ke dalam hidup mereka karena kita tulus ataukah karena kita butuh apa-apa dalam hidup mereka. Amin Bapak Ibu Saudara. Coba tolak kanan kirinya, lihat tatap matanya apakah dia tulus enggak. Dan sarana terbaik untuk menyatakan Kristus adalah melalui manusia. Yang manusia katakan amin. Sarana yang terbaik untuk kita itu menyatakan Kristus. Bahwa Yesus itu masih ada. Itu bukan melalui malaikat.
Yesus bisa. Tapi Yesus toh tetap pakai kita, orang-orang yang tidak sempurna tapi dipakai Yesus. Orang-orang yang tidak sempurna masih diberikan kesempatan untuk melayani Yesus. Amin Bapak Ibu Saudara. Mau semuanya untuk kita bergerak pergi? Yang mau katakan amin? Kenapa banyak orang dipulihkan dengan cara Barnabas? Karena pendekatan yang mereka lakukan itu personal. Karena pendekatan yang dilakukan itu benar-benar personal. Karena saya percaya seperti ini. Tidak semua orang akan dipulihkan melalui khotbah dan PAW di gereja. Sepakat Bapak Ibu Saudara. Kalau kita ajak orang-orang berdosa datang ke tempat ini, mereka juga nggak tahu lagunya apa. Kadang kalau orang Kristen aja nggak tahu lagunya apa. Iya kan? Juga kalau kita ajak orang berdosa datang ke tempat ini, belum tentu juga mereka mengerti khotbahnya. Seringkali kalau ada waktunya khotbah, ya banyak jemaat yang tidur. Tapi di sini gak ada yang tidur, saya awasi dari tadi. Tapi ada satu hal yang dimana jemaat atau orang-orang berdosa di luar sana itu dapat nangkep kasihnya. Dan itu lebih powerful. Yaitu ketika kita punya waktu dan tatap muka kepada mereka, kita mulai pergi mencari mereka secara spesifik dan menerima mereka dan mendoakan mereka. Karena saya percaya itulah jalan pintu masuk untuk kita bisa melihat PAW-nya, untuk kita bisa melihat khotbahnya itu masuk dalam hati mereka. Melalui apa? Orang-orang yang pertama kali membangun hubungan ke mereka. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan coba kita renungkan, apakah kita rela menghabiskan waktu kita bersama dengan mereka, sekalipun penampilan mereka tidak menjanjikan, sekalipun mereka tidak bisa memberikan apa-apa dalam hidup kita. Coba kita renungkan, apakah ada 4 orang jenis ini? Orang-orang yang gagal. Apakah ada teman Bapak Ibu Saudara atau tetangga Bapak Ibu Saudara? Ataukah ada keluarga besar Bapak Ibu Saudara? Yang hari-hari ini gagal. Yang hari-hari ini sedang mengalami depresi. Mental illness. Orang-orang yang terhilang. Apakah ada orang-orang yang mengalami tragedi? Entah papanya meninggal, entah anaknya meninggal. Entah tertolak oleh gereja, entah tertolak oleh sekelilingnya, keluarganya. Dan itu butuh kita Bapak Ibu Saudara untuk kita turun pergi mencari mereka. Bahwa kata-kata pergi itu adalah tindakan yang disengaja. Orang-orang yang memerlukan pertolongan. Mereka adalah orang-orang yang butuh kehadiran kita Bapak Ibu Saudara. Halo, apakah kita mau dipakai Tuhan? Coba kita renungkan sejenak, apakah ada yang seperti itu? Di keluarga besar kita. Coba kita renungkan sejenak, apakah teman-teman kita, apakah sampai seperti itu? Kalau masih muda, coba lihat, ada enggak teman-teman di kuliah yang sedang putus cinta? Putus cinta itu sama dengan Injil itu bisa masuk. Karena pada waktu itu hatinya sedang rapuh. Kelihatan mantan, aduh sakit. Karena kita tahu kan Bapak Ibu Saudara, mantan itu tidak dimiliki di masa depan. Tapi dia hanya dicintai di masa lalu. Asik. Halo. Tapi berapa banyak anak muda yang terluka gara-gara mantan Bapak Ibu Saudara. Cinta ditolak, enggak kita hanya sekedar teman aja. Itu Injil waktunya masuk. Orang tua kalau melihat anaknya masih bebal terus dia putus cinta, itu waktunya orang tua masuk. Enak zaman ini mama kan, kamu cinta mamai. Mama ini adalah wanita yang terbaik dalam hidupmu. Waktunya kita bangun hubungan, kasih tempe penyet. Amin Bapak Ibu Saudara. Coba cek. Penghalang untuk kita itu bisa pergi itu hanya simple. Kita tuh malas. Gak mau, gak bisa, putus asa, tidak ada waktu, tidak pintar bicara, kecewa, egois, masalah saya juga banyak. Itu semua kalau saya bisa simpulkan, itu hanya bukan saya yang bilang. Itu hanya alasan. Karena saya berdoa Bapak Ibu Saudara, bahwa kita itu dipakai Tuhan berbuah. Bukan hanya ketika kita muda. Saya percaya bahwa orang-orang yang berumur, orang-orang yang sudah tua masih bisa dipakai Tuhan.
Karena Alkitab berkata dengan jelas, dibersihkan supaya apa? Lebih banyak berbuah. Saya masih punya iman yang besar bahwa yang dipakai itu bukan anak muda saja, yang on fire itu bukan anak muda saja, yang benar-benar bisa memberitakan Injil itu bukan anak muda saja, tapi Bapak, Ibu, Saudara juga bisa dipakai Tuhan. Amin. Karena tidak ada kata terlambat untuk kita bisa dipakai Tuhan. Dan semua orang bisa menginjil, semua orang bisa melakukan ini. Mari kita bergerak bersama-sama untuk kita bisa melihat keluarga kita menjadi lebih baik. Teman-teman kita menjadi baik. Teman-teman arisan kita bisa menjadi lebih baik. Saling mengampuni. Kita bisa melihat nanti bahwa keluarga kita inti juga menjadi lebih baik. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Doa saja belum cukup. Cinta saja belum cukup kalau tidak ada tindakan. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Semuanya sepakat? Mau kita bergerak? Karena di akhir September kita akan bergerak sama-sama di KKR. Tapi saya percaya KKR-nya itu bukan hanya sekedar event. Tapi kita akan sama-sama sebelum KKR kita akan melihat bahwa Tuhan bukan hanya memakai pendeta. Tuhan bukan hanya memakai pelayan Tuhan di stage. Tapi Tuhan memakai seluruh jemaat di gereja Mawasyarat. Saya akan tutup dengan ini Bapak Ibu Saudara. Pernah gak sih kita dalam hidup kita itu mengalami hal yang buruk? Bulan-bulan yang buruk, tahun-tahun yang buruk, hidupku penuh dengan badai hari-hari ini. Pernah gak kita mengalami keluargaku ya beres, ekonomiku yang gak baik, keuanganku, aku harus disita ini bagian ini. Pernah gak kita mengalami lembah kekelaman yang seperti itu? Hal pertama yang kita rindukan, tentu Tuhan Yesus. Tapi hal berikutnya yang kita rindukan adalah orang-orang yang peduli dan peka terhadap kita. Benar gak? Mau gak sih sekarang kita meletakkan itu? Bukan kita yang dipedulikan. Tapi kita mulai peduli terhadap orang-orang yang di luar sana. Bukan lagi kita yang dikasih. Tapi mau gak kita meletakkan masalah kita kepada Yesus? Saya percaya seperti itu. Hidup itu banyak masalah. Tapi saya percaya bahwa Yesus yang saya sembah adalah pemecah dari semua masalah yang kita punya. Percaya kita letakkan masalah kita kepada Yesus dan kita mulai peduli terhadap orang-orang di luar sana. Peduli dan peka, kita mulai pergi, kita mulai mencari, kita mulai menerima orang-orang yang berdosa. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, ketika kita melakukan ini bukan berarti masalah kita akan selesai, bukan berarti keuangan kita akan bertambah, bukan berarti kita akan langsung diberkati, bukan berarti kita langsung populer. Tapi saya percaya hal ini. Ketika kita melakukan itu dan kita menolong orang lain, ada sukacita yang keluar dari hati kita ketika kita melihat orang-orang berdosa kembali kepada Yesus. Itu sukacitanya lebih daripada apapun. Itu loh makanya Alkitab berkata dengan jelas, satu orang bertobat maka seisi sorga bersukacita. Dan saya bisa merasakan itu ketika saya melihat papa saya bertobat, ketika saya melihat teman-teman saya bertobat, ketika saya melihat orang-orang di sekeliling saya bertobat satu persatu. Ada sukacita yang keluar, ada kebanggaan yang keluar. Karena saya tahu orang itu saya kasih hadiah. Apa yang hadiah Yesus kasih kepada saya. Yang tidak bisa dikasih oleh dunia, yaitu keselamatan. Mau gak kita untuk mulai pergi, kalau kita tahu bahwa kita sudah cukup dipedulikan. Mau gak kita itu mempedulikan orang di luar sana. Mau gak kita itu peka untuk orang-orang di luar sana. Mau gak kita bilang, Tuhan pakai aku. Aku gak punya apa-apa tapi temukan aku Tuhan. Saulus. Spesifik namanya. Bukan banyak orang. Barnabas tidak membawa banyak orang. Hanya beberapa orang kalau tiap ngomong. Tapi salah satunya adalah seorang Paulus. Yang lebih hebat daripada Barnabas. Yang lebih diurapi daripada Barnabas. Yang lebih luar biasa daripada Barnabas. Yang tulis surat lebih daripada Barnabas. Ini yang tidak bisa dipungkir oleh Paulus. Bahwa pemakaian Tuhan yang besar, salah satunya karena jasa Barnabas. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara, mungkin orang-orang yang akan kita injili tidak bisa membalas apa-apa. Tapi mereka akan ingat siapa kita. Bukankah itu yang kita inginkan? Bukankah itu revivalist history maker? History maker tidak dimulai dari kita memenangkan satu kota. Tidak banyak orang yang dipakai seperti itu. Tapi setidaknya
kita membuat history maker atas keluarga kita. Kita membuat history maker atas teman-teman kita, atas orang-orang di sekitar kita. Bahwa Yesus itu masih ada. Amin Bapak Ibu Saudara.